Jadi gue tuh seneng bikin lagu dari kata-kata yang gue denger tiba-tiba, ih lucu banget nih kata-kata. Apa sih? Tuh kan gue jadi lupa. Wonder Woman. I was alive this island, na 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 na. Aduh, gue lupa lagi judulnya. Industri musik lokal saat ini. Satu kata. Asik. Meda kau. Hai Prita. Nyanyi kan udah lama banget nih lo ya, dari tahun 2007 gak sih? Waktu itu awalnya jadi backing vokal di orkestranya Aminoto Kosim, Yes. ya kan? Terus udah gitu sempet ngisi Aminoto Kosim, ya. Terus sempet ngisi soundtracknya serial Laskar Pelangi juga kan. Betul. Di situ ceritain dong awal karir lo tuh gimana sih? Waduh, zaman dahulu kala dong ya. Iya. Enggak, intinya gue emang gue itu awalnya memang dari backing vokal kan sama Aminoto Kosin. Terus gue seneng baca buku. Nah karena gue seneng baca buku, tiba-tiba ada buku namanya Laskar Pelangi. Gue baca, gue seneng nih sama buku itu. Jadi gue ikutin lah. Oh ini penulisnya siapa sih? Lalalala, kenalan lah di sebuah acara di stasiun TV. Terus ternyata beberapa tahun kemudian gue ditawarin untuk menyanyikan lagu ciptaannya dia. Judulnya Negeri Laskar Pelangi, salah satunya. Salah duanya adalah Cinta Gila. Cinta Gila itu yang dinyanyikan oleh Ungu, yang nyiptain dia juga. Tapi waktu itu buat soundtrack film Sang Pemimpi, sequelnya Laskar Pelangi. Oke, dengan Andrea Hirata ya. Ya, Andrea Hirata benar. Terus jadi si Bang Andrea ini yang suara lu kayak cocok deh buat nyanyiin lagu-lagu gua karena model yang agak-agak gitu-gitulah. Terus ya udah, akhirnya dari situ gue nyanyiin gak cuma buat seriesnya tapi ditaruh juga di soundtrack film Laskar Pelangi sequel yang kedua, judulnya A Dancer. Oke. Gitu. Oke. Abis itu dari situ abis itu Laskar Pelangi, abis itu lo mulai nulis juga lagu-lagu lo sendiri kan? Nah itu dia tuh, gue tuh nggak pernah nulis lagu sebenarnya. Oh iya. Sebelumnya tuh gue seneng nyanyi tapi nggak pernah coba mengeksplor diri gue untuk tulis lagu. Padahal gue seneng banget nulis puisi dari zaman dulu. Nah akhirnya waktu gue kenal sama si Bang Andrea Hirata, dia yang bilang dia bilang lu tuh sebenarnya bisa bikin lagu. Coba deh lo paksain diri lo untuk bikin lagu. Akhirnya gue udah bikin satu lagu. Dulu terinspirasi dari novelnya dia yang berjudulnya Ayah. Makanya gue bikin lagu judulnya Hai Ayah. Tapi gue take down karena gue kayak kok kayaknya jelek ya gitu. Cuma itu 2000 berapa ya? 12 kalau gak salah deh. 2012 atau 13 gitu. Enggak, 2014 gue inget. Itu pertama kalinya gue bikin lagu. Judulnya Hai Ayah. Oke, tapi tuh akhirnya lu take down. Gue take down di digital platform streaming. Tapi ternyata video klipnya gue masih ada di YouTube. Belum gue take down. Oke. Nah, kalau musisi tuh siapa aja sih yang jadi referensi bermusik lo yang dalam negeri dan luar negeri? Waktu lagi bikin si Hai Ayah itu, gue dari dulu tuh seneng dengerin Float. Sementara itu gue demen banget, gue bisa sampai ulang-ulang berkali-kali cara mereka. Dan cara gue dengerin lagu itu adalah gue dengerin gak cuma liriknya tapi semua elemen di dalam lagu itu. Jadi kayak waktu si Float itu ngerilis lagunya kan ada bunyi air tik tik tik. Jadi gue kayak terinspirasi gitu sama Float. Yang kedua yang gue terinspirasi dulu sekarang sampai selama-lamanya mungkin lah Coldplay. Oke. Band Coldplay. Terus ada awal mulanya Norah Jones yang membentuk itu suara-suara halus gitu kan. Terus sama Aurora yang sudah pasti nomor, mungkin dia posisinya sejajar sama Coldplay ya. Ya kan lo tahu ya guys. Iya. Jadi gue seneng banget sama Aurora itu dari tahun 2012 waktu dia cover lagunya Oasis yang judulnya
Apa sih? Tuh kan gue jadi lupa. Wonder Woman. I was a leaf, his island, na 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 na. Aduh, gue lupa lagi judulnya. Maaf ya. Gue juga lupa lagi itu. Itu pokoknya dia pertama kali itu nih ada anak rambutnya pirang pendek. Gue demen banget. Dari itu gue kulik dia, gue ikutin sampai sekarang. Terus gimana rasanya bertemu langsung dengan Aurora? Gila, itu adalah sebuah sejarah yang tertulis. Terima kasih loh pahlawan. Gila, gue itu pertemuan gue yang kedua sebenarnya. Tapi ini beneran chatting paling lama loh gue waktu itu. Kayak gue tuh bener-bener nyerbu dan menguasai pembicaraan gitu. Waktu dibawa ke belakang panggung, ya ampun, gue demen banget sih. Pertama kali gue ketemu dia tuh 2017 di Singapura. Gue ngantri hujan-hujan deras buat meet and greet sama dia. Terus gue ceritain tuh yang waktu ketemu kedua kali, gue tuh ngikutin lu tahu di Singapura, gue bilang gitu. Terus lo sejak kecil apakah emang udah pengen jadi penyanyi atau ada nggak sih profesi lain yang lo pengenin selain di industri musik sebenarnya? Dulu kalau nyanyi tuh sebenarnya yang paksain almarhum bokap. Oh, dipaksa. Karena kan gue orangnya introvert sebenarnya. Gue tuh nggak demen di panggung. Oke. Tapi kan gue kan ke gereja tiap minggu ya, yang ada nyanyi kan. Jadi sama bokap gue tuh suka dicemplungin gitu. Kalau misalnya lu lihat Instagram gue ada tuh pertama kalinya gue nyanyi, bokap gue yang ngiringin. Umur berapa itu? Itu kayak umur kelas 1 SD. Oh ya Allah, masih kecil banget Iya, ya. jadi gue udah dicemplungin, udah pokoknya nyanyi. Mereka bilang suara gue bagus, tapi gue kayak enggak nih, gue nggak suka nyanyi. Jadi dari gue nggak suka, akhirnya gue suka. Gue kulik-kulik lagu gitulah. Terus sampai akhirnya gue dari kalau dulu tuh panggung, gue malu sama panggung kan. Terus sekarang panggung yang malu sama gue. Apa yang akhirnya membuat lo suka sama dunia musik sama nyanyi itu akhirnya apa? Selain yang ya setiap minggu lo harus nyanyi di gereja gitu. Kalau gue simpulkan ya, sebenarnya kayaknya tuh gue bisa menjadi gue apa adanya waktu di panggung. Gue bisa menceritakan isi hati gue tanpa harus curhat sama orang gitu loh. Kayak lu dengerin gue dong, gue punya masalah nih gini. Nah mendingan gue lewat lagu, orang dengerin. Jadi kayak gue menemukan sebuah fasilitas tempat gue menuangkan isi hati gue sebagai seorang introvert. Walaupun orang-orang gak percaya kalau gue introvert. Oh ya, gue juga gak percaya lo introvert sih. Lo kita ngobrol udah kayak lo ceplas-ceplas aja gitu orang. Iya beneran. Ya ini kan ini ya obrolan santai. Iya, bener. Yang terbaru ngisi soundtrack film ya, Romeo Ingkar Janji, yang main Valerie Thomas sama Morgan Oey. Gue udah nonton juga sih itu. Iya. Tapi ya terus lagu lo itu judulnya Untuk Hati Yang Lelah. Lo duet sama Duta Pamungkas. Itu keren banget sih, pertama kali gue denger lagunya tuh kayak ini vibes-nya kayak Kings of Convenience tapi versi Indonesia, ada bahasa Indonesia, tapi itu ada bahasa Inggrisnya juga kan kalau nggak salah. Justru awalnya bahasa Inggris kita bikinnya. Iya, boleh nggak ceritain di balik lagu itu gimana sih sampai dari awal lagu itu ada sampai akhirnya bisa jadi soundtrack. Jadi gue tuh seneng bikin lagu dari kata-kata yang gue denger tiba-tiba, ih lucu banget nih kata-kata. Kayak misalnya yang gue bikin dulu tuh kan Sendiri Tapi Tak Sepi. Itu kan dari awalnya gue waktu tiap diundang kawinan gue single gitu kan. Lo sama siapa? Kan biasa gitu kalau datang kawinan. Lo datang sama siapa? Sama teman gue. Lo sama siapa? Sendiri. Oh sendiri mulu lo. Ya biarin sendiri tapi nggak sepi. Terus gue langsung ide bikin lagu tentang Sendiri Tapi Tak Sepi. Nah waktu gue pergi ke Sydney waktu itu, gue mendengar istilah itu, Silent Saturday. Itu tahun 2019. Terus akhirnya gue mikir, gue kayak mau bikin lagu deh tentang Silent Saturday, yang artinya rest. Karena gue ngelihat, kayak gue mengamati teman-teman gue tuh kerja jadi budak korporat Senin sampai Jumat kan, jam 8 sampai jam berapa tuh? 4 ya, atau 9 atau sampai jam 5. Sampai gue nggak tahu karena gue nggak pernah kerja kantoran. Terus gue lihat tiap Sabtu Minggu mereka tuh selalu kepake bukan buat istirahat, malah akhirnya Senin tuh bikin mereka tambah capek. Nah jadi dari pengamatan gue itu dan apa yang gue alami juga waktu bikin lagu itu, gue stres sampai gue kena alopecia waktu itu, botak. Gue sampai gini, kenapa gue tiba-tiba botak ya? Ternyata gue
secara nggak sadar nggak pernah istirahat gitu, secara pikiran gitu-gitulah. Akhirnya gue bikin lagu itu. Nah, gue waktu menemukan Silent Saturday, gue ajak Duta Pamungkas karena Duta kan emang terkenal dengan selalu bikin lagu di frekuensi 432, yaitu frekuensi paling natural untuk manusia, to make people rest gitu kan. Jadi gue bilang, gue punya ide nih, gue mau bikin lagu bareng yuk. Jadi dari scratch, dari nol, Silent Saturday gue bikin liriknya, terus kita workshop bareng. Dirilis tahun 2020. Pas pandemi ya? Pas pandemi. Begitu gue rilis, itu udah itu adalah pencapaian gue terbesar sih menurut gue lagu itu, karena yang di digital platform streaming di Spotify tuh yang editorial playlistnya paling banyak sampai hari ini udah mau nyampe 1 juta nih, 1 juta listener. Jadi dia tuh di Taiwan sendiri sampai sekarang ada playlistnya gitu yang ngambil lagu si Silent Saturday. Nah, tahun lalu gue nggak tahu kenapa ya, gue sama Sydney tuh kayak punya ini yang bagus gitu, punya hubungan yang bagus dengan kota itu. Jadi waktu gue hampir 3 bulan gue stay di Sydney, tiba-tiba gue lagi jalan di taman, gue ditelepon orang dari production house-nya. Dari waktu itu dari yang music directornya. Ini kayaknya kita mau pakai lagu kamu deh, buat kalau misalnya pakai langsung bisa nggak lagu Silent Saturday. Terus kan gue kayak gini, gue masih gampang gitu. Gue pikir ya nanti lah, karena gue sering banget sebenarnya film-film tuh nanyain lagu-lagu gue. Jadi gue anggap ini ya udah, kalau lu serius kan nanti juga lu pasti nelpon lagi. Ternyata serius. Jadi lagu serius pas gue bilang, tapi gue lagi masih di luar negeri nih, gue baru pulang sebulan lagi, gue bilang gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa, ini filmnya ini kok belum selesai, lagi produksi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terus pas gue udah pulang ke Indonesia, ada tambahan info lagi, boleh nggak dirayu-rayu nih sama, ini merupakan ini juga sih ya, kayak tantangan buat gue. Jadi production house-nya kan pimpinannya Mas Jeremy Thomas kan. Mas Jeremy Thomas sendiri yang gue senang banget, dia samperin gitu, yang bilang katanya coba dong boleh nggak dibikin dalam bahasa Indonesia. Waktu itu gue sama Duta tuh ketemuan sama dia di coffee shop. Terus kita yang gini, kayak nggak mungkin deh, susah banget gitu. Coba lu bayangin, in this busy world I see people are running gitu kan, in this busy translate. Iya kan, susah ya. Terus abis itu dia gini dengan meyakinkan, dia bilang kamu nonton dulu deh draft filmnya. Ya udah, akhirnya kita berdua nonton, terus kita kayak punya ide gitu kan, tema utamanya Silent Saturday kan rest kan. Ya udah kita bikin yuk sesuatu yang ada hubungannya sama rest, karena cocok banget dengan pemeran utamanya, dengan konfliknya mereka, yaitu hati yang lelah, intinya menghadapi masalah hidup ya. Ya udah, akhirnya kita workshop lagi, dan puji Tuhannya si Mas Jeremy Thomas bilang ini tuh akan jadi soundtrack utama ya. Seneng banget lah. Gitu, gue kayak wah gila, demen banget. Tadinya gue pikir film ini akan keluar tahun lalu, karena kita udah selesai produksi tahun lalu. Ternyata filmnya ya seiring dengan berjalannya waktu akhirnya keluar kemarin deh, bulan Agustus. Juli Agustus 2024 ya. Sekarang udah dikemas dengan untuk hati yang lelah. Terus jadinya bilingual ya liriknya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Karena jadi bagian rap itu susah banget diterjemahin. Kan even the whisper is louder and louder, even the whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, gitu kan. Nah, gimana ya cara nerjemahinnya ya? Terus kayaknya bagian itu tuh maksudnya tuh udah jelas banget gitu. Bahkan sampai sebuah bisikan pun tuh bikin lo nggak jadi istirahat karena saking menjadi suara yang keras di dalam kepala lo. Terus kita mau nerjemahin bisikan keras dan keras dan keras dan keras, kan nggak mungkin banget. Ya makanya jadi, dibiarin aja lah ya dengan lirik bahasa Inggris untuk referennya ya. Dan ternyata make sense banget sih. Oke. Nah, sebagai seorang musisi indie, lo kan juga dulu pernah gabungnya sama sebuah label musik, Seven Music ya kalau nggak salah. Jadi soalnya sebelum pandemi itu. Iya, sebelum banget waktu itu. Soalnya gue juga pernah dapet dari label itu materi single lo yang awal-awal kan dulu. Nah, buat lo tuh lebih enak mana sih ketika gabung sama label dan sekarang kan lo udah di jalur indie nih?
lebih enakan mana sih? Terus alasannya apa? Ini jawaban mungkin tidak akan bisa enggak. Ini jawabannya klise banget sih sebenarnya. Diplomatis ya, ada enak nggak enaknya? Oke, enaknya? Kalau enaknya adalah timnya banyak yang bantuin. Jadi gue tuh tipe orang yang sebenarnya kalau gue lihat cara kerja gue very kolaboratif. Gue akan mencapai energi 1 + 1 menjadi 3, 4, 5, 6 kalau gue bisa berkolaborasi. Nah di situ disediakan tim yang bagus banget untuk gue bisa berkolaborasi dan bisa nge-push gue untuk bikin sesuatu. Itu yang gue suka. Dan label yang gue kemarin ada di bawahnya sangat mengakomodir sangat mengakomodir apa yang menjadi mau gue. Tapi juga memberi batasan, yang ini enggak, yang ini lo jangan kerjain yang ini bagian kita. Tapi gue dikasih kebebasan untuk gue mau rilis lagu ini, gue mau rilis lagu jenis kayak gini. Oh, boleh ya? Boleh. Nggak ditentuin, oh lu rilis ini duluan ya, atau nih kita udah siapin lagu, lo bikin ini tapi kita siapin lagu ini, aransemennya ini. Semua lagu kan gue yang bikin. Walaupun ada kerja samanya juga. Iya. Kayak di situ ada beberapa songwriter yang lu bikin lagu dong sama ini, oke yuk bikin bareng. Gitu. Dan gue ini adalah label yang menurut gue beda banget dari label-label yang lain karena gue dikasih kebebasan itu. Oke. Cuma gue nggak dikasih kebebasan mau rilis kapannya aja karena kan itu dari mereka ya guys. Timeline tergantung mereka. Timeline tetap dari mereka. Itu enaknya ya. Kalau nggak enaknya? Kalau nggak enaknya ya deg-degan, itu timeline dari mereka, paling gitu doang sih. Karena Meda minggu depan ya udah harus rilis atau kadang-kadang gini, lagunya udah jadi belum, gue kasih waktu lo seminggu lagi, kalau lo nggak bikin lagu ini, gue yang akan kasih lagu lo. Tapi berhasil, ke gue lumayan berhasil sih, gue jadi ada beberapa lagu yang masih tersimpan belum gue rilis juga pas dari kemarin tuh karena di-push untuk berkarya. Oke. Nah sekarang proses lo sendiri dalam bikin lagu tuh kayak gimana sih, Mer? Dari bikin lagu bener-bener from scratch sampai jadi, sampai produksi, sampai rekaman, sampai akhirnya rilis, let's say sekarang di digital streaming platform gitu. Proses lo gimana sih? Kalau versi lo ya? Kalau versi gue itu sebenarnya adalah sama seperti seniman pada umumnya yang nggak punya deadline kan. Jadi gue belajar gini, ada sebuah hal yang gue pelajarin menurut gue ini bagus banget buat para seniman yang tidak punya tim ya. Oke. Karena kan dia nggak bisa bikin deadline kan. Iya. Jadi gue memisahkan diri gue dengan nama Meda Kawu sebagai seorang penyanyi. Oke. Jadi kalau misalnya gue udah bikin sesuatu, gue akan menarik diri, terus gue bilang, lu mesti tanggung jawab sama produksi yang namanya Meda Kawu. Jadi barang, gue anggap Meda Kawu itu adalah barang yang lo harus gelontorkan, harus rilis. Oke. Karena kalau gue maksudnya gue sendiri very subjektif, merasa ini kan gue gampang lah, nggak akan bisa, nggak akan keluar. Lo mesti treat itu sebagai sebuah produk ya, sebagai sebuah brand. Sebuah brand yang kalau misalnya gue nggak keluarin, lo nggak adalah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan itu cukup work buat gue. Oke. Walaupun tiap kali kalau udah mau rilis tuh kayak, aduh ini aja gue ada yang beberapa yang gue belum rilis kan. Tiap kali udah mau deket waktu rilis tuh, gue kayak gini, aduh sanggup gak ya gue? Tetep ada perasaan itu, aduh bisa gak ya gue menghadapinya gitu loh. Ada tetep withdraw-nya, kayak tetep rasa takutnya, fear-nya, khawatirnya, terus malesnya, procrastinating-nya, ada semua. Tapi untuk menulis sebuah lagu itu lo inspirasinya gimana sih, Matt? Kalau setiap musisi yang menulis sendiri lagunya kan beda-beda ya. Ada yang mesti nongkrong dulu di mana, ada yang mesti healing dulu kemana gitu kan. Kalau lo tuh gimana sih, inspirasi lo tuh sebenarnya datang dari mana aja? Dan gimana sih sampai akhirnya jadi sebuah draft lagu? Oh ini liriknya ini, oh nada-nadanya kayak gini nih. Terus ntar gue mau masukin musiknya kayak gini. Itu gimana sih prosesnya? Kalau gue rangkum ya dari semua lagu-lagu yang pernah gue bikin yang sendiri, kan ada lagu yang kolaboratif juga kan. Kalau kolaboratif biasanya cepet tuh, sehari jadi langsung. Tapi kalau yang gue bikin sendiri, yang idenya gue kayak ada satu lagu gue judulnya The Other Side, terus The Other Side, terus
itu dibikin berdasarkan pengamatan gue. Jadi gue tertarik akan sesuatu, terus gue gini, ih lucu juga ya kalau gue bikin lagu kayak gini ya. Terus gue bikin deh tuh dari liriknya atau dari nada-nadanya dulu. Oke. Itu mengamati apa tuh waktu itu? Jadi gue sambil ngobrol kan orangnya kan. Jadi dari hasil obrolan terus gue bikin, ih lucu nih kalau gue bikin lagu nih. Ada satu obrolan gue sama temen gue yang selingkuh sama orang. Terus gue gini, ih lucu nih kalau gue bikin judulnya Masih Ada Dia. Oh ya. Jadi kan tiap kali misalnya gue lagu itu gini, takkan bisa sayang, takkan mudah sayang. Nah gue ngobrol sama dia tuh bisa yang sampai kayak gini, udah nggak bisa sayang, jangan sayang gitu kan. Terus jadinya gue, ih lucu nih kalau jadi semua tuh jadi ih lucu ya kalau jadi lirik ya gitu. Terus akhirnya jadi itu lagu tentang selingkuh, didemenin sama semua orang-orang yang pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Terus kalau yang di other side, gue ngobrol sama temen gue yang stres karena winter depression. Oh, berarti tinggal di luar negeri? Iya. Oh, di mana itu? Itu di Latvia. Oh, iya, winter benar itu. Iya, jadi gue tertarik sama sebuah lampu. Lampunya UV lamp namanya. UV lamp itu selalu dipasang, dinyalain setiap kali winter, karena winter di sana kan gak ada matahari. Matahari itu baru keluar jam 12-an lah. Waktu gue kesana pas lagi winter, gue tanya tuh lampunya buat apaan? Supaya kita dapat apa, melatonin ya atau apalah itu yang menurunkan kadar depresi orang waktu winter. Oke. Terus gue bilang, oh kalau gitu lu mesti main ke Indonesia, kan di Indonesia matahari ada 12. Gue bilang Panas banget. panas banget. Jadi gue bilang kalau lo, makanya gue kasih judul The Other Side. Oke. So kan let me take you to the other side and then we will dance on the other side. Lagunya gitu. Jadi tentang lagu buat seorang sahabat yang when you're sad my friend, I will run to you and be by your side gitu. Itu hasil obrolan juga. Lucu banget ya, liriknya juga dari hasil obrolan gitu ya. Nextnya lo ada project apa sih, Matt, yang terdekat? Nextnya, jadi kan gue lagi mau bikin album Natal, sedang ongoing. Untuk sedang Desember, ongoing. untuk Desember 2024 ya. Iya, Desember 2024 ya. Supaya bisa terrealisasi. Amin. Itu Terilis. nextnya itu. Nextnya yang besarnya itu ya, yang menjadi nomor 1 prioritas gue adalah menyelesaikan album itu. Oke. Ada berapa lagu? Lagunya sendiri ada 5 itu cover lagu-lagu Natal. Oke. Cuma satu lagu gue lagi berusaha untuk nulis lagu Natal. Dalam bahasa Indonesia atau Inggris? Itu yang belum tahu. Ini ada deadline nggak, Matt? Ada minggu ini guys. Wah, selamat Asli. Meda, semangat. Terus nah ini ngomongin soal bikin lagu juga. Sekarang 5 lagu yang lagi sering lo dengerin apa aja sih, Matt? Boleh lihat handphone lo. Mantap. Ayo kita ubah playlist Spotify-nya Meda. Wah, apa aja 5 lagu yang lagi. Masalahnya gini nih, kan gue ngajar nyanyi juga ya. Jadi playlist gue ada vokalisi. Vokal gue liat lu ya. Jadi kalau mau dengerin yang bener-bener lagi pengen banget dengerin, gue biasanya, ini nama platformnya boleh disebutin? Boleh dong. Oh, platformnya gue biasanya pakai iTunes. Oke. Karena dari sisi audio lebih enak gitu. Iya, Apple Music kan. Iya. Iya, boleh. Ya, Apple Music. Ntar ya gue lihat recently. Barat boleh, Indonesia boleh. Oh, gue lagi denger ini, gue suka banget nih. Milena namanya. Oke. Milena tuh dari Judulnya? yang judulnya Reason ya. Ini ada bahasa Korea soalnya. Oh, Nyanyi Korea. Bisa yuk, bunyi yuk. Cage, bentar, Reason. Oh ini nih, Letter judulnya. Itu gue scouting musik baru tuh sebenarnya dari Instagram. Karena kan waktu lu ada gambar, dengerin musik background tuh jadi enak nih. Kayak gini. Oh enak tuh. Ya style lu banget sih. Ya, ini buat referensi biasanya gue denger kayak gini. Gue lagi dengerin dia. Gak kedengeran Korea ya? Ada versi Inggris, ada versi Koreanya. Oh oke. Abis itu gue lagi dengerin 5 ya? 5. Ih banyak ya guys. Kalau Forever yang selalu gue dengerin, akan selalu tuh di setiap
musim dan season waktu dalam kehidupan gue adalah Coldplay yang O. Oke. Itu ada tuh pasti selalu tuh. Fly On. Oke. Yang dari itu 2 ya berarti ya. Iya. Terus 3, gue lagi dengerin, kita lihat sendiri di sini aja. Kadang-kadang suka ini sih, suka tuh kan ini isinya vokalisi. Bentar ya guys. Vokalisi. La. Nah, nih gue jangan melamun saat hujan. Jangan. Kunto Aji. Oke. Tempat ya. 3. Oh, 3 ya? Terus tuh ada kan. Oh, sama Sandrayati. Oke, tahu. Sandrayati yang tadi bukan yang ini, tapi ini gue masukin judulnya. Sandrayati yang baru apa ya? Tunggu, jadi lupa. Gue kadang gitu tahu nama orangnya. Karena kan kita sekarang dengerin lagu tuh nggak lihat judul ya. Iya, emang. Mohon maaf nih guys. Pokoknya Sandrayati ya. Oke. Terus satu lagi ya. Weiwu. Oh, oke. Ini Weiwu bagus banget. Ini tentang, jadi season gue setelah bokap gue meninggal ini adalah mempertanyakan hidup kan. Sebenarnya hidup itu buat apa ya gitu. Jadi kayak redefining my life gitu. Nah terus gue nemu nih si Weiwu bikin lagu judulnya Hard to be Human. Iya, susah ya menjadi Mohon maaf ya, lagu gue lagi gelap semua. Lagunya gini. Nih gue boleh gak sih kasih denger dikit. Gue juga terinspirasi sama dia. Rilis seminggu 7 lagu. Ya, bisa bayangin gak? Ya style lo banget gitu Iya. sih, Matt, itu. Oh yang gak style gue. Mau dengerin? Ya itu. Fred Again. Fred Again adalah Coldplay, Aurora, Fred Again. Sama derajatnya. Oh, oke. Jadi Fred Again itu adalah inspirasi gue banget. Yang menurut gue, he brings again the emotion to the dance floor. Gimana? Gue tuh kan gak demen ajeb-ajeb gitu, gak suka. Tapi dengerin lagu Fred Again, di dance floor ya lu bisa, gila nih orang bisa bikin album kayak gini. Actual life kan dia bikin. Yang ambil dari cuplikan-cuplikan suara orang. Orang lagi orator lah, lagi obrolan sama temennya. Iya, eksperimental sih. Iya, tapi bagus banget. Boleh nggak gue kasih denger satu? Boleh dong, boleh. Gila, itu dia menurut gue dewa sih, setengah dewa sih Fred Again itu. Fred Again nih ya, sekarang kan udah mulai terkenal tuh. Dia sekarang terkenal dengan bikin acara atau bikin konser, dikasih taunya kayak 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya tiba-tiba sold out 75.000 tiket. Gila, itu komunitas terus kuat. Ada halunya gue. Jadi si Fred Again ini pintar, dia tuh sangat nge-build fanbase-nya tuh kuat banget. Jadi kalau lu mau jadi fansnya dia nih, dia tuh punya WhatsApp yang kayak lu berasa di WhatsApp pribadi sama Fred Again. Emang mesti gitu ya engagementnya ya. Padahal tulisannya biasa, jadi kayak hey tomorrow I will. Itu kayak bukan grup ya, bukan WhatsApp grup. Ini kayak tring Fred Again WhatsApp gue. Oh my god, gue sama temen gue tuh kayak iya langsung Fred Again nih. Nah yang gue suka adalah We Lost Dancing. Oke. Ini seru ya. Itu. Tapi kalau lu dengerin dia live-nya di YouTube, kan dia bikin live tuh waktu itu di London lagi selama pandemi atau 2020 sampai 2022 gitu deh. Itu bagus banget, terkurasi dengan baik. Lu pasti suka deh. Oh iya. Lu mesti nonton deh, terkurasi dengan baik. Beatnya, terus dimulai dari apa? Dari obrolan yang Fred no, tiba-tiba gitu. Aduh bagus banget. Lu mesti dengerin. Ini ada pemaksaan, beneran sih bagus banget sumpah. Pemaksaan dari Medak Laut. Fred Again bagus banget. Oke. Kan dari tadi soalnya gue teringat lu kan ngomong lu juga ya. Terus lu pasti bingung kan kenapa ini beda banget. Iya tiba-tiba aku Fred Again asli Fred Again adalah referensi gue yang terbaru. Oke, Fred Again ya.
Nah, sekarang kalau ngomongin tentang genre indie folk ya dan lo-fi, kan sekarang ini lagi banyak disukai nih di kalangan generasi Z ya. Ya. Sedangkan lagu-lagu lo mostly dari dulu juga yang gue tahu vibe-nya kan seperti ini kan. Nah, tapi musik indie folk yang lagi laku di era sekarang ini tuh nuansanya tuh jadi kayak sama semua gitu, gitar akustik, style nyanyinya juga kebanyakan mirip-mirip. Gimana sih pendapat lo tentang hal ini? Sebenarnya pilihan ya, kan semua tuh ada musimnya. Sempat ada musim apalah, musim yang pop ala Raisa ya kan, suara-suara Raisa. Sekarang kan suara-suara Nadine, semuanya mirip gitu. Kalau menurut gua sih sah-sah aja, karena memang lagi trennya. Kalau mau ikut tren oke, nggak ikut tren juga nggak apa-apa. Kalau gua tetap ya, suara gua kayak gini. Kok suara lu kayak anak Gen Z nih? Ya bodo amat, emang udah suara gue kayak gini dari sononya. Gue malah seneng karena gue punya banyak banget referensi dari anak-anak Gen Z. Kayak Aras Buana tuh gue suka banget tuh. Menurut gue kelebihannya mereka ya adalah itu lagi tadi, berani merilis apa adanya. Kayak Aras Buana kan sering banget tuh dia ngeluarin voice memo yang dia bikin dari ini doang gitu. Even walaupun Jacob Collier juga. Iya. Jacob Collier juga gue lagi dengerin deh. Ketinggalan yang tadi. Maaf ya, suhu. Jacob gue suka banget, Jacob Collier album barunya. Gitu. Ya itu. Jadi dari Gen Z tuh ya suaranya mirip-mirip. Nama gue suka lupa lah, tapi kalau Aras Buana gue inget banget. Itu gue sangat-sangat seneng dan terinspirasi sama cara mereka berkarya. Dengan apa adanya, cop-cop di TikTok gitu. Cuma dari semua itu gue punya, maksudnya ada yang hal gue pelajari, bahwa lu bisa di TikTok bagus belum tentu kalau manggung bagus. Iya, beda ya. Beda ternyata. Dan jam terbang juga beda lah ya. Iya, beda. Jadi kayak ada yang gue suka banget nih, misalnya nih di TikTok bagus banget, ternyata pas lagi live kok gak ada suaranya, gak kedengeran ya gitu. Ada yang kayak gitu. Oke. Sekarang satu kata dong buat industri musik lokal saat ini. Waduh, ini pertanyaan ya. Ini gak pernah ditanyain ya dimanapun juga. Aduh, industri lokal. Industri musik lokal saat ini. Satu kata. Gado-gado. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.